Konten yang akan kita pelajari saat ini adalah kimia di sekitar kita, kimia bagian dari IPA, apa saja yang dipelajari dalam kimia, dan hubungan kimia dengan hubungan lain. Sedangkan metode ilmiah dan penelitian kelaboratorium akan kita pelajari pada video berikutnya. Kompetisi dasar yang kita pelajari untuk materi ilmu kimia ini tercakup dalam KD 3.1 dan KD 4.1, yaitu menjelaskan metode ilmiah, hakikat ilmu kimia, keselamatan dan keamanan di laboratorium, serta peran kimia dalam kehidupan. Kompetensi dasar untuk keterampilannya adalah menghasilkan hasil rancangan dan hasil percobaan kimia. Untuk tujuan pembelajaran kayak ini adalah peserta didik diharapkan dapat mengetahui bagaimana peran kimia dalam kehidupan sehari-hari. Ke materi kita selanjutnya adalah kimia di sekitar kita. Nah, kita tahu bahwa banyak sekali bahan-bahan, kemudian produk maupun hal yang lain yang sangat bermanfaat yang sering kita gunakan juga dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya terkait dengan produk kecantikan, kemudian serat pakaian digunakan untuk pakaian, kemudian berbagai makanan yang kandungannya merupakan juga bahan-bahan kimia, dan proses penelitian pada tumbuhan hijau. Nah, kimia merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang mana selain dari kimia ada fisika dan biologi, ketiga-tiganya saling berkaitan. Apa saja sih yang dipelajari dalam kimia? Susunan struktur dan materi, perubahan materinya, sifat materi dan energi yang menyertai perubahan materi. Susunan dan struktur dari materi, ada yang namanya zat tunggal, ada yang namanya campuran. Zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa, dan campuran, larutan, koloid, dan suspensi. Susunan dan struktur materi. Nah, kita perhatikan di sini ada beberapa contoh bahan atau produk, misalnya seperti susu, kemudian garam dapur yang merupakan senyawa, kemudian susu adalah salah satu contoh dari larutan, tapi bentuknya adalah koloid. Kemudian emas itu adalah unsur, air dan pasir itu adalah suspensi, kemudian cairan infus adalah larutan. Nah, sifat dari materi, intan dan arang salah satu contohnya adalah sama tersusun dari atom dan karbon. Namun mengapa sifatnya keduanya sangat berbeda? Nah, di sini kita akan bahas. Nah, di dalam ini ada perubahan ya, ada perubahan kimia dan perubahan fisika. Nah, kalau perubahan fisika itu tidak ada perubahan zat, air membeku, artinya yang hanya berubah adalah wujudnya saja. Misalnya air membeku dari cair ke jadi padat, kemudian es batu mencair, jadi dari padat ke cair. Kalau perubahan kimia itu terjadi perubahan zat, salah satunya diikuti dengan perubahan warna, terbentuknya zat baru. Nah, contohnya seperti perkataan besi, kemudian roti berjamur. Nah, juga diikuti dengan ciri-ciri yang lain adalah timbulnya gas. Nah, energi yang menyertai perubahan materi, misalnya kita melakukan suatu aktivitas mulai dari memasak. Jadi kalau kita memasak, kita membutuhkan panas atau kalor. Jadi kita membutuhkan energi saat kita menggoreng ataupun kita merebus makanan atau merebus air, semuanya membutuhkan energi. Kemudian saat peleburan besi, kita membutuhkan energi itu panas yang cukup tinggi. Saat juga air membeku, di situ juga terjadi pelepasan energi. Nah, bagaimana hubungan kimia dan ilmu lain? Kimia merupakan pusat dari ilmu pengetahuan yang mana kimia berhubungan dengan misalnya farmasi, kedokteran, ekologi, meteorologi, arkeologi, dan pertanian. Nah, salah satunya di bidang farmasi itu adalah obat-obatan, kemudian di meteorologi adalah metal ya, yang sekarang kita berbicara logam, berarti ada logam besi, kemudian pestisida di bidang pertanian, dan metode fosil misalnya juga dari bidang kedokteran itu cairan. Nanti akan dijelaskan di video berikutnya. Kemudian metode ilmiah akan kita jelaskan di video berikutnya. Terima kasih, sampai ketemu di pelajaran berikutnya.